Kaulah Alfa dan Omega. Di samping Engkau tidak ada dan tidak pernah ada. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Kau satu-satunya, dan Kau tidak pernah berubah. Sembah kami hanya bagimu. Tiada yang lain ya Tuhan Yesus, kami akan sujud. Tiada yang lainnya kepada mereka. Tak akan pernah kami menyembah. Hanya kepada Kau satu-satunya yang layak terima pujian, hormat, sembah dan syukur kami. Bagimulah segala kemuliaan anak domba Allah, Yesus Kristus, dan Bapa di sorga. Sampaikan sabdamu, beri kepada hamba-Mu terang firman-Mu untuk dibagikan, sehingga keluarga Saat Teduh bisa bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah, dan hidupnya diberkati serta jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom semua. Hari ini keturunan Tionghoa sedang merayakan Chinese New Year atau Tahun Baru. Jadi saya memang sengaja mengambil satu tema untuk mengajarkan kita indahnya budaya, tapi kita harus benar-benar komitmen kepada kebenaran. Di atas segala tradisi, our allegiance atau loyalty atau kesetiaan kita adalah kepada Tuhan. Jadi saya kasih judul, siapakah leluhur kita yang tertua? Sebab di dalam setiap culture, setiap budaya, suku-suku bangsa, ingatlah bahwa Tuhan layak disembah. Saya ajak kita untuk membuka firman ini, tapi sebelumnya saya ingatkan bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Pada mulanya adalah firman. Ingat waktu Tuhan menciptakan dunia, dan firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yesus Kristuslah firman yang hidup itu. Dari sejak semula, sebelum dunia dijadikan. Allah Tritunggal sudah ada di sana. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi masih belum berbentuk. Masih gelap gulita. Tapi jangan lupa, pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Tuhan. Setiap manusia akan berdiri di hadapan tahta pengadilan. Kalau kita pikirkan ya, sebenarnya Tuhan itu sudah dari zaman dahulu, sebelum ada Adam dan Hawa. Kalau kita mau tahu cultures atau kebudayaan di seluruh dunia yang berbeda-beda, demikian pula bahasa setiap negara yang tidak sama, bahkan di satu negeri pun bahasa dialeknya, dialek bahasa daerahnya bisa ratusan, seperti di Indonesia tercinta. Dari mana asal-usulnya kebudayaan itu? Kalau Anda tarik garis lurus ke belakang, ada yang namanya Menara Babel. Di situ Tuhan kocar-kacirkan manusia yang bersatu untuk memberontak kepada Yang Maha Kuasa. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menjadikan mereka beribu-ribu budaya dan bahasa, sehingga mereka tidak bisa untuk menjadi partners in crime lagi. Tuhan mencerai-beraikan demi kebaikan mereka, supaya jangan sampai sekaligus mereka dimusnahkan. Supaya masing-masing bisa mikir dulu sebelum memberontak kepada Tuhan. Sehingga mereka tidak bisa kompak dalam hal yang salah, sehingga masing-masing sudut bumi bisa terlayani. Itulah asal-usul cikal bakalnya setiap budaya dan tradisi. Sebelum itu lagi tarik lebih panjang ke belakang, kita temukan kejadian di Taman Eden. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, manusia pertama. Jadi siapa yang paling tua? Ya Alfa Omega, ya Tuhan kita, Allah yang hidup. Mari kita sama-sama membaca terlebih dahulu ayat yang ke 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Bunyinya begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tuhan menciptakan manusia itu dalam gambar dan rupa Allah. Jadi di setiap kebudayaan itu ada baiknya. Pegang apa yang baik, lestarikan
apa yang positif dan yang tidak melanggar firman. Tapi dalam menghayati tradisi kita dan mempertahankan apa yang benar, kita juga harus mengerti bahwa manusia pada umumnya telah jatuh ke dalam dosa. Bahkan cerita mula-mulanya mereka menjadi banyak budaya itu pun karena pemberontakan kepada Allah. Jadi kita tahu bahwa iblis sudah masuk di dalam sejarah manusia dan ciptaan Allah. Jadi kita juga harus hati-hati di setiap kebudayaan, apapun suku bangsa kita, apapun kebangsaan kita, selalu pasti ada yang namanya kegelapan-kegelapan. Nah, yang kegelapan-kegelapan itu kita harus konfrontasi dengan firman. Kita harus saring dulu. Dan kita harus pakai pelita ini, yaitu Alkitab. Dan jikalau kiranya ada hal-hal tertentu yang Tuhan tidak ajarkan, kita juga harus berani meninggalkan hal-hal tersebut, karena Tuhanlah yang patut mendapat kesetiaan kita tertinggi, dan Tuhanlah yang harus mendapat loyalty atau mendapatkan pengabdian dari hati. Nomor 1 saya kasih poinnya dulu di depan, nenek moyang kita yang tertua ternyata adalah Tuhan pencipta kita, seperti ayat-ayat yang kita baca tadi. Lalu ketika Tuhan melihat sejak Adam dan Hawa, manusia jatuh dalam dosa, lalu nanti kambuh-kambuh lagi, lalu ada menara Babel segala, lalu juga nanti ada yang namanya ada kejadian air bah di zaman Nuh, dan seterusnya hingga hari ini. Maka Allah dalam kedaulatannya memilih suatu waktu yang menurut pandangannya tepat untuk mengutus putranya yang tunggal mati di kayu salib untuk kita. Terlebih dahulu, lahir dulu melalui seorang perawan Maria. Ditaruh di palungan. Tidak lama lalu kan kita juga merayakan Natal. Dia datang untuk mencurahkan darah seperti ayat 19 yang kita baca. Melainkan dengan darah yang mahal kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Dari Tower of Babel atau Menara Babel, dan juga dari tradisi keluarga kita. Kita itu ditebus, kita sudah, bukan akan loh ya, ini sudah terjadi, ini sudah 2000 tahun yang lalu. Suatu hari, Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal untuk mempersembahkan darahnya ganti kita. Darah yang mahal itu yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia sebagai kurban keselamatan kita. Kurban penghapus atau pengampunan dosa. Dia datang. Berarti kita sudah dibeli. Kita bukan milik tradisi. Kita bukan milik suku tertentu. Bahkan kita bukan milik papa mama kita. Saya pun seorang ayah. Saya orang tua, saya punya anak. Saya menyadari sebagai orang beriman bahwa anakku titipan, yang memiliki mereka adalah Tuhan. Setiap nafas ini akan kembali pada penciptanya loh. Setiap roh ini akan kembali pada Bapa. Setiap jiwa akan berdiri di hadapan tahta dan Yesuslah hakimnya. Seperti saya katakan tadi, pada mulanya adalah Tuhan. Pada akhirnya kita akan kembali kepada Tuhan. Jadi nenek moyang kita yang tertua adalah Tuhan, pencipta kita. Tuhan Allah yang hidup, bukan agama, bukan tradisi, bukan kebudayaan. Komitmen kita tertinggi adalah pada kebenaran dan kebenaran firman, apa yang tertulis. Kita mengerti dulu ternyata bahwa Tuhanlah leluhur kita. Sebelum segala sesuatu ada, Dia satu-satunya. Jadi kita sekarang ngerti ya, pada siapa kita harus menyembah. Kepada siapa kita harus berdoa. Kepada siapa kita harus mengabdi. Dan terlebih-lebih melayani. Kita lihat sekarang poin kedua. Siapakah leluhur kita yang tertua. Kita belajar sesuatu seputar tradisi, kebudayaan, dan kebenaran firman. 2, pandanglah Tuhan yang baik. Bukan hari baik. Di dalam iman tidak boleh ada superstisi. Superstisi itu benar-benar beda tipis. Kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus dan kalau kita tidak menghayati firman yang tertulis di Alkitab, maka iman kita akan campur baur. Misalnya ada orang beriman pada Tuhan,
tapi juga masih menghayati tradisi-tradisi nenek moyang yang tidak diajarkan oleh firman, malah melanggar firman. Jadi praktek campur itu tidak diperbolehkan. Bukan berarti kalau kita jadi orang Kristen lalu kita menanggalkan suku bangsa kita. Enggak. Kita justru merayakannya. Di mana Tuhan tempatkan saya dilahirkan di keluarga apa, sebagai suku apa, dan saya dibesarkan di kebudayaan apa. Menurut saya itu kekuatan. Kalau kita sudah ditebus, kita tahu bagaimana memanfaatkan apa yang baik di dalam kebudayaan kita untuk kemuliaan Tuhan. Contohnya, kebudayaan Timur. Sangat-sangat berbakti sama ortu, sama orang tua itu sudah tiada duanya. Betul kan? Kebudayaan Barat. Kebudayaan Barat itu sangat terus terang. Tidak pakai basa-basi. Basa-basi itu lebih banyak di Asia. Kalau orang-orang Barat itu lebih straightforward. Lebih belak-belakan. Enak gitu loh. Gak pakai feeling-feeling yang disimpan. Saya rasa baik itu kejujuran adalah value atau nilai firman. Belak-belakan. Tapi kalau kita orang Kristen gak boleh hanya terus terang tapi harus pakai kasih dalam roh yang lemah lembut. Kalau itu sudah ditebus, itu jadi kekuatan loh. Itu jadi kekuatan. Menurut saya di kebudayaan Barat masih ada sisa-sisa gambar dan rupa Allah sejak Adam dan Hawa. Yaitu orang diajarkan terus terang. Kecenderungannya adalah ngomong apa adanya. Tetapi di kebudayaan Timur juga masih ada sisa-sisa gambaran rupa Allah. Malah justru kencang sekali. Yaitu kalau hari ini orang-orang Tionghoa merayakan New Year, Xiao Xuan Fumu. Xuan Rong, mama, papa. Betul-betul menghormati ayah ibu. Bukankah itu justru firman Allah? Ya enggak? Dari 10 perintah Allah, hanya 1 perintah yang diberi janji, yang lainnya hanya perintah saja. Yaitu perintah Allah kelima, hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Bukankah itu adalah kebudayaan yang disanjung di Asia, di Indonesia. Apapun sukumu, suku kita di Indonesia ini, kita semuanya diajari untuk sangat-sangat sungkem, sangat-sangat berbakti sama orang tua. Jangan seperti malin kundang cerita anak kecil kan. Ya. Jangan sampai kita kurang ajar sama ayah dan ibu. Bukankah begitu? Itu adalah sisa-sisa gambar dan rupa Allah. Dari sejak ciptaan Allah, sejak Adam dan Hawa itu masih ada yang namanya hawa kebenaran. Tapi kalau kita tarik lebih lanjut, lalu kita berdoa kepada orang tua, nah disitulah melanggar firman Allah. Dan kita tahu di sana iblis telah masuk untuk twist atau untuk membengkokkan kebenaran, menambahi sesuatu atau mengurangi sesuatu. Sedangkan firman Tuhan itu pas di tengah. Firman Tuhan itu sempurna. Hati-hati dengan ini. Sebagai orang Kristen yang dewasa, kita harus mengerti bahwa kita ini beriman. Jangan sampai kita itu kompromikan kebenaran hanya karena semua orang melakukan. Dan juga jangan ada superstisi. Superstisi itu kepercayaan atau keyakinan yang tidak diajarkan firman. Itu yang diwarisi oleh kita dari nenek moyang. Apa kata orang? Misalnya hari baik. Misalnya ada benda-benda sial. Misalnya ada angka-angka yang apes. Contohnya nomor 13. Ya. Nomor 13 sih lebih barat ya kayaknya ya. Tapi kalau orang-orang Chinese, angka 4 itu biasanya dihindari. Misalnya kalau kita pergi di suatu negara misalnya ke Hong Kong gitu ya. Lalu kita naik lift itu kadang-kadang liftnya tulisannya 1, 2, 3, 5, 6, 7 dan seterusnya. 4-nya nggak ada. Karena 4 itu dekat sekali lafalnya dengan
kata mati. Ya. Sedangkan 13 orang berkata, itu nomor haunted, itu nomor hantu katanya. Apakah firman mengajarkan? Kita selalu tanya, apakah ada tertulis di dalam Alkitab? Kalau tidak ada, jangan kau percayai. Yang tidak ada di dalam Alkitab, kita yakini segenap hati, itu superstisi. Iman itu tidak ngawang. Iman itu ada oyot, ada akarnya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu percaya juga, tapi percayanya punya fondasi. Fondasinya adalah apa kata Alkitab. Iman itu ada fundamentalnya, ada dasarnya. Kita beriman karena ada tertulis dalam firman. Kita beriman karena Tuhan ajarkan. Makanya kita harus punya ketegasan di dalam hati. Jangan campur baurkan antara iman pada firman dan superstisi pada tahayul. Mazmur 118 ayat 24 sampai 25 bunyinya, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Siapa yang memberi kemujuran? Bukan angka, bukan benda, bukan arah angin, bukan apa. Tuhan yang memberi kemujuran. Jadi, kita harus mengerti bahwa semua hari adalah harinya Tuhan. Waktu masih kecil dulu sekolah minggu kan kita pernah nyanyi. Saya masih kecil dulu nakal, gak pernah konsentrasi. Tapi paling tidak karena lagu itu diulang-ulang dan mudah diingat. Jadi ingat, hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Ingat ya. Lalu habis itu guru sekolah minggu atau saya kecil pernah ke gereja. Mereka ubah sedikit liriknya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, hari Minggu, setiap hari, harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Jadi, saya jadi ingat, oh setiap hari ya. Nggak ada hari sakral, kalau hari ini adalah hari apa. Kita beribadah hari Minggu, karena pemerintah meliburkan itu sebagai hari merah. Untuk kita beristirahat. Mungkin di Pakistan, orang-orang Kristen di sana beribadahnya hari Jumat karena di situ hari liburnya, hari ketujuhnya adalah hari Jumat. Kalau di Israel mungkin Mesianik Yahudi atau orang-orang Yahudi yang percaya Yesus adalah Tuhan, bukan hanya tukang kayu, anak tukang kayu, mereka hari Sabtu karena di sana yang diliburkan adalah hari Sabat Israel, yaitu hari Sabtu. Setiap hari harinya Tuhan. Yang penting kita sepakat hari itu kita beribadah. Dan kita jadikan hari itu hari komitmen kita untuk mencari Tuhan dan beristirahat. Nggak ada hari yang lebih holy, nggak ada. Setiap hari harinya Tuhan. Demikian pula angka. Saya jadi ingat cerita tentang bagaimana Tuhan merobohkan tembok Yeriko. Ya. Segala sesuatu yang Tuhan suruh kita lakukan, itu semua ada maknanya. Nggak mungkin Tuhan itu iseng. Tuhan itu profetik. Tuhan itu hendak memberi sebuah pesan kepada umat pilihan. Mereka itu disuruh kelilingin tembok Yeriko itu sebelum tembok itu roboh dan Yeriko dikuasai. Tahu nggak? Hari pertama suruh muterin 7 kali. Hari pertama suruh muterin sekali. Hari kedua sekali. 6 hari muter sekali setiap hari. Hari ke-7 suruh muterin 7 kali. Jadi kita seringkali kan mitosnya gini, waktu kita baca firman kita kurang teliti. Berapa kali tuh Yeriko dikelilingin? 7 kali. Bukan. Tiap hari sekali. Sampai hari ke-6. Hari ke-7, dalam satu hari, kalian mesti kelilingin 7 kali. Jadi 6 tambah 7, 13. Tuhan sengaja pakai angka 13 puterin itu. Orang bilang apes, mereka menang. Tahu nggak yang apes apa, yang malang apa? Yang malang itu bukan angka, arah, bukan. Yang malang adalah orang yang meninggalkan Tuhan. Yang malang adalah orang yang memusuhi Tuhan. Musuh-musuh Tuhan itulah yang apes. Kalau Tuhan menyertaimu sekalipun angkamu ganjil, genap tuh janji Tuhan. Nggak ada ganjil genap dalam Tuhan. Tuhan itu paling hebat untuk membuktikan
orang superstisi itu salah. Dan Tuhan paling jagonya untuk membuat orang beriman yang dihina terbukti dia benar dan berkemenangan. Orang berkata, nggak mungkin, ini itunya salah. Masa mungkin ini bisa mendatangkan mujizat? Against all odds bahasa Inggris. Inggrisnya artinya melawan segala keganjilan. Ternyata genaplah janji Tuhan. Ya Tuhan berilah kiranya keselamatan. Yang ayat yang kita baca tadi. Ya Tuhan berilah kiranya kemujuran. Pandanglah Tuhan yang baik. Orang Kristen hanya percaya Tuhan itu baik. Bukan hari baik. Kita buat rumah, kita buat bidang usaha. Tanahnya nanti turun ke bawah. Jangan. Kenapa? Nanti itu turun rezekinya. Harus diratakan segalanya, malah justru keluar uang. Bukankah superstisi itu justru gembosin kita? Justru akhirnya memboroskan uang perusahaan. Padahal itu nggak buat beda loh untuk produksi misalnya. Kita buat begini-begini supaya nanti jangan sampai rezekinya hilang. Nanti habis itu lari. Enggak begitu. Saya percaya budaya paling kuno sebelum masuk pengaruh-pengaruh penyembahan berhala, itu mengajari kita untuk mencari kebenaran. Saya, mumpung sekarang lagi semua, keturunan Tionghoa lagi merayakan Imlek ya. Jadi saya tahu sedikit-dikit lah tentang kebudayaan ini. Jadi misalnya zaman-zaman kuno dalam karakter Chinese atau kanji, Allah itu disebut Tian. Tian itu artinya langit. Di atas langit situ ada seseorang. Sebelum orang-orang Chinese mempraktekkan hal-hal lain dan segala macam penyembahan berhala berikutnya yang diperkenalkan di dalam kebudayaan ini dan di dalam sejarah. Literatur paling kuno menyebut di atas sana Tian. Kalau menyebut Allah, mereka belum kenal Yesus. Yesus belum datang saat itu. Mereka belum tahu siapa juru selamat. Tapi mereka curiga. Dalam kebudayaan itu masih ada sisa-sisa hawa, gambar dan rupa Allah. Di atas ada seseorang. Bukan menyembah yang di sini buatan tangan. Indahnya kalau kita mau jujur dalam setiap budaya, kebudayaan Batak, kebudayaan Jawa, kebudayaan Barat, semuanya itu kalau kita mau jujur dari yang zaman kuno, ada kesaksian-kesaksian Roh Kudus dalam nurani orang sebelum Injil tiba menjangkau mereka. Saya kasih satu lagi ya, yang gampang. Dalam bahasa Chinese-nya kapal besar, itu chuan. Uniknya, setiap tulisan karakter Chinese itu selalu ada maksudnya. Misalnya kalau laki-laki nan itu terdiri dari dua karakter besar. Yang satu tian artinya sawah, yang satu li artinya tenaga. Itu digabung sawah dan tenaga, keluarlah kata laki atau pria. Make sense gitu loh, masuk akal. Pria itu harus kerja, cangkul sawah, bawa pulang rejeki, makanan kepada keluarganya. Jangan sebut dirimu laki-laki kalau tidak berani dan tidak mau bekerja. Masuk akal. Tapi kenapa cuan atau kapal itu tulisannya ada 8, angka 8, ada ko 8 mulut. Nggak ada hubungannya dengan kapal. Kapal kok ada mulut? Kapal harusnya kan mungkin harus ada kayunya kayak apanya kayak elemen-elemennya, nggak ada. Ditulis di sana kapal itu ada 2 elemen di dalam tulisan kanjinya kapal atau cuan itu 8, ko, mulut. Oh, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, lalu hujan turunlah, lalu hujan turunlah,
masuk dalam bahtera. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam bahtera. Ko, 8 mulut makan di dalam bahtera itu. Jadi kita harus mengerti bahwa Tuhan itu menaruh kesaksian di setiap budaya. Bahkan ketika manusia memberontak, Tower of Babel atau Menara Babel itu, Tuhan masih menaruh kesaksian agar manusia bisa mencari Dia kembali. Dan Tuhan tahu mereka tidak bisa menemukan Dia. Makanya Tuhan yang turun tangan dan naik ke Golgota. Pandanglah Tuhan yang baik, bukan hari baik ya. Saya minta orang-orang Kristen harus profesional imannya. Kita tetap harus bangga dengan budaya kita, suku kita. Malah justru harus menguasai hal-hal baik dalam kebudayaan kita dan jadikan itu kemuliaan untuk Allah. Tapi janganlah kita mengadopsi dan mempraktekkan perkara-perkara yang mendukakan hati Tuhan. Karena Tuhanlah, jangan lupa, nenek moyang kita yang tertua. Yang lebih tua dari tradisi adalah penciptaan Allah. Pandanglah Tuhan yang baik, bukan hari baik. 3, hormatilah ayah dan ibumu, tapi jangan sembah mereka. Matius 10 ayat 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, tidak layak bagiku. Jangan lupa, kekristenan adalah satu agama atau iman yang sangat menekankan untuk menghormati papa mama. Amat sangat, seperti saya katakan tadi, dari 10 perintah Allah, hanya satu doang yang dikasih janji. Itu perintah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi, kita tidak boleh mengasihi mereka melebihi Tuhan atau menjadikan mereka Allah kita. Tidak boleh. Saya pun orang tua, saya tahu diri, saya tahu bahwa siapa saya bagi anak saya bukan Tuhan, saya adalah ayahnya. Itulah sebabnya jangan pernah kita menyembah sujud selain kepada Tuhan. Apapun itu juga, benda ciptaan atau manusia atau pendeta, don't worship anyone. Jangan menyembah siapapun. Atau mungkin ada orang yang ngefan sekali dengan artis, jangan kau menyembah manusia. Siapa leluhur kita yang tertua? Tuhan. Tuhanlah satu-satunya yang layak untuk disembah. Segala sesuatu berasal dari dirinya. Tapi di sini ada satu praktek kalau kita harus waspada. Jadi kita juga tidak boleh melakukan doa untuk orang mati atau doa kepada orang mati. Doa kepada orang mati, tolong lindungi kami. Atau doa untuk orang mati, tolong supaya bisa di seberang sana dia hidup bahagia. Jangan didoakan. Kenapa? Ada ayat Pengkhotbah 9 ayat 5-6 bunyinya. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Kita ini. Tapi orang yang mati nggak tahu apa-apa. Ada jurang terpisah antara orang hidup dan mati. Tak ada upah lagi bagi mereka. Jadi udah telat. Kalau mereka hidup dulu itulah kesempatannya. Bahkan kenangan pada mereka pun sudah lenyap. Ini bukan memori indah kita loh ya. Kita nggak boleh melupakan orang-orang yang pernah ada di hidup kita. Apalagi kalau mereka adalah keluarga. Tapi ingat, maksudnya ingatan mereka itu sudah ditiadakan. Bukan ingatannya, tapi ingatan akan mereka. Mereka itu tidak bisa ingat apa-apa lagi. Sudah tidak relevan. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka. Sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka. Tulis garis bawah. Untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Di hidup ini sudah nggak ada porsi lagi. Tidak ada hubungannya kecuali memori. Makanya itu level hormat misalnya terhadap orang tua atau level kasih tertinggi adalah menyelamatkan mereka di hidup ini dan menginjili mereka sekarang. Kenapa kita seringkali berdoa untuk orang mati? Karena kita ada perasaan bersalah atau guilty. Dulu belum membahagiakan mereka atau dulu aku belum sempat untuk selamatkan. Jadi sekarang kalau kita disadarkan, sekaranglah waktunya. Level hormat tertinggi itu bukan ketika seseorang itu setelah
setelah orang itu meninggalkan kita atau setelah orang itu mati. Level hormat kita tertinggi itu sekarang sebelum terlambat, sebelum telat. Selamatkan mereka, injili mereka. Beritakan kasih Yesus kepada mereka. Ya. Karena nanti setelah mereka tiada, sudah di luar ranah kita. Hanya ada memori indah dan tetap hormat dan sayang di hati. Tapi sudah tidak bisa berbuat sesuatu terhadap orang-orang itu. Demikian pula sebaliknya, suatu hari waktu kita giliran pergi, keluarga kita juga nggak bisa apa-apain kita lagi. Karena roh kita sudah kembali ke Tuhan. Selamat-selamat, binasa-binasa. Udah nggak bisa lagi di reverse, nggak bisa lagi di rewind, nggak bisa lagi diputar balik tuh kasetnya. Karena itu kalau kita mau sungguh-sungguh selamatkan orang, sekarang waktunya beritakan Injil pada mereka. Kalau kita mau sungguh-sungguh cinta seseorang dan katakan, Papa, Mama, saya sayang Papa, Mama. Now jauh lebih berguna daripada di depan kuburan. Karena sekarang mereka bisa mendengar, masih ada bagian mereka di bawah kolong matahari. Now, kalau kita mau berkata, I'm sorry, supaya nanti tidak penasaran ketika kita berpisah, ketika maut memisahkan. Sekarang waktunya kalau Anda mau minta maaf. Atau kalau kita mau memaafkan. Sekarang, karena orang hidup masih bisa beraktivitas. Setelah itu, sisanya hanyalah upah mereka dari Tuhan. Baik yang baik atau yang buruk yang mereka lakukan di dalam kehidupan ini. Amin. 3 ini, siapa leluhur kita yang tertua? Kita belajar sesuatu tentang tradisi, kebudayaan, dan kebenaran. Nenek moyang kita yang tertua adalah Tuhan, pencipta kita. 2, pandanglah Tuhan yang baik. Ya, mulai hari ini jangan ada superstisi, tahayul segala. Bukan hari baik. 3, hormati ayah dan ibumu. Tapi please jangan sembah mereka. Saya ajak kita semuanya untuk merayakan tradisi dan kebudayaan kita dengan cara yang berkenan kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Niscaya Tuhan akan memakai setiap suku bangsa di antara keluarga Saat Teduh Bersama untuk menjadi pemberita-pemberita Injil yang dahsyat di akhir zaman, khususnya terhadap keluarga sanak saudara mereka. Jesus loves you.